Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kesia Aranda Brustupu dengan NIM 25110111034. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Prof. Dr. Inyoman Dantes MPD dan juga Bapak Wayan Eka Pramata SPD MPD. Kalian pernah berpikir nggak, apa jadinya pendidikan itu tanpa arah dan tanpa makna? Filsafat pendidikan itu ibarat akar dan pohon, tidak bisa dipisahkan. Filsafat memberi arah dan dasar bagi tujuan pendidikan. Sementara pendidikan jadi wadah untuk mewujudkan nilai-nilai dan gagasan filosofis dalam kehidupan nyata. Tapi, kalau dasar filsafatnya lemah, pendidikan bisa kehilangan jiwa. Hanya jadi rutinitas yang sibuk mengejar hasil, bukan membentuk manusia seutuhnya. Sekarang ini, banyak sekolah mulai beralih ke pendekatan student-centered learning. Perubahan ini bukan cuma soal metode baru, tapi perubahan cara pandang tentang manusia dan belajar itu sendiri. Dulu, guru dianggap sebagai pusat pengetahuan. Sekarang, siswa dipandang sebagai subjektif yang berpikir, merasa, dan menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Tapi, kenyataannya, banyak guru merasa pendekatan ini terlalu idealis. Mereka berpikir bahwa siswa belum siap berpikir kritis. Nah, disinilah pentingnya pemahaman filsafat. Filsafat mengajarkan bahwa kemampuan berpikir kritis itu tumbuh pelan-pelan lewat pengalaman belajar yang menantang dan bermakna. Guru yang paham ini akan lebih sadar, relatif, dan tidak mudah menilai siswa sebagai atau sering disebut tidak mampu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke makna filsafat dalam pendidikan. Terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari filsafat itu sendiri. Jadi, filsafat adalah upaya manusia mencari kebenaran dan kebijaksanaan dalam hidup. Dalam pendidikan, filsafat memberi arah dan makna pada setiap kebijakan dan praktik belajar. Filsafat humanisme menempatkan manusia sebagai makhluk yang bebas berpikir dan berkembang. Tokoh seperti John Dewey percaya bahwa belajar harus berangkat dari pengalaman nyata siswa, bukan sekedar menghafal teori. Dari pemikiran itulah lahirlah student-centered learning. Dari sini, siswa bukan lagi objektif, tapi subjektif, membangun pengetahuan sendiri. Tujuannya bukan cuma bikin siswa aktif, tapi menumbuhkan rasa ingin tahu, kesadaran diri, dan kemampuan berpikir mandiri. Kita masuk ke pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah fondasi pendidikan yang hidup. Pengetahuan lahir dari pengalaman dan berpikir. Sementara ilmu pengetahuan disusun secara sistematis dan bisa diuji. Dalam pendidikan modern, keduanya bukan cuma isi pembelajaran, tapi juga dasar cara mengajar. Lewat proyek based learning, siswa diajak mencari, menganalisis, dan membangun pengetahuan sendiri. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tapi menjadi pembimbing yang menuntun siswa menghubungkan teori dengan kenyataan. Dengan begitu, siswa tidak cuma tahu apa, tapi juga mengapa dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Dan juga filsafat membantu guru memahami arah dan makna belajar. Ada 3 pilar penting di dalamnya. Yang pertama itu ontologi, berbicara tentang hakikat manusia dan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya, cerdas, berkarakter, dan bermoral. Yang kedua itu epistemologi, berbicara tentang bagaimana pengetahuan diperoleh. Guru bisa memberikan dasar teori, lalu memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi lewat proyek dan diskusi. Yang ketiga itu aksiologi, membahas nilai dan tujuan pengetahuan. Pendidikan seharusnya menanamkan nilai moral dan kemanusiaan, bukan hanya angka ujian. Ketika ketiganya berjalan seimbang, siswa bukan hanya cerdas,
tapi juga beretika dan peduli terhadap sesamanya. Dan yang terakhir, kita masuk ke menyatukan nilai klasik dan modern. Jadi, teori klasik dan modern dalam pendidikan sering dianggap bertentangan, padahal keduanya bisa saling melengkapi. Pendekatan klasik mengajarkan disiplin dan rasa hormat, tapi pendekatan modern menumbuhkan kreativitas dan kebebasan berpikir. Tantangannya muncul saat sekolah beralih ke sistem modern, tapi siswa dan guru belum siap dengan cara belajar yang lebih bebas. Karena itu, perubahan harus bertahap, dengan tetap membawa nilai-nilai klasik sebagai penyeimbang. Pendidikan yang ideal adalah bisa memadukan ketegasan klasik dengan kebebasan modern. Hasilnya, siswa yang bukan hanya pintar tapi juga berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi dunia nyata ini. Itu dia sedikit penjelasan dari saya, karena pada akhirnya tujuan pendidikan bukan sekedar mencetak orang pintar, tapi membentuk manusia yang berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan nilai. Istilah makna sejati pendidikan yang berakar pada filsafat. Itu dia video singkat dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.